saya kembalikan ini karena kita review hari ini ya, review materi tentang wawasan Nusantara, ya. Karena hari ini kita hanya mengadakan ulangan harian, ya. Oke, jadi kalau berbicara tentang, saya kembalikan ya ke awal saja, ke slide awal. Sorry. Nah, kalau kita berbicara tentang wawasan Nusantara, tentu kita akan mengetahui ya atau mengenal ya negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena wawasan Nusantara ini tentunya sangat wawasan Nusantara kita sangat erat kaitannya dengan keanekaragaman yang kita miliki dalam negara kita. Baik itu keanekaragaman hayati ya, fauna, flora ya, serta suku, budaya, dan agamanya. Maka dari itu penting untuk kita untuk mengetahui bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia itu bisa mengenal seluk-beluk dari negara kita. Nah, ini tadi sudah sampai ya, tahu ya, bisa dibaca nanti makna dari wawasan Nusantara. Nah, kita masuk ke definisi dari Profesor Dr. Wan Usman. Ya, yang menyatakan bahwa wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya. Ya, sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Ya, dikatakannya semua aspek kehidupan yang beragam. Kita memiliki keanekaragaman yang sangat banyak ya, bukan hanya dari sumber daya alamnya, tetapi dari sumber daya manusianya. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyatnya, bangsanya, dan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, lautan, udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi yang dikatakan wilayah kesatuan negara Republik Indonesia itu bukan hanya ada yang di darat, tetapi laut, udara juga menjadi bagian dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ada garis teritorial, zona ekonomi eksklusif ya kalau kita belajar tentang batas-batas dari negara kita. Nah, jenis-jenis wawasan Nusantara yang terbagi atas dua. Yang pertama fisik dan non fisik. Ya, fisik itu bersifat tentang kewilayahannya. Ya, berarti wilayah mencakup itu luas dari negara kita berapa. Ya, mungkin kalau yang belajar geografi, ya, karena Olim dia lebih paham luas wilayah seperti apa, luas lautan kita seperti apa. Karena sebenarnya hampir sepertiga ya ataupun hampir setengah hampir setengahnya ya, hampir setengahnya wilayah Kesatuan Republik Indonesia ini terdiri dari lautan ya, sangat banyak laut kita. Jadi kalau berbicara tentang fisiknya, kita berbicara tentang struktur dari wilayahnya, iklim wilayah seperti apa, flora dan faunanya apa saja yang tinggal di Indonesia, itu ya, yang ada di Indonesia itu berbicara tentang fisiknya. Nah, kalau non fisik berarti berbicara tentang sumber daya manusianya, artinya keanekaragaman yang dimiliki di Indonesia itu seperti apa saja. Nah, bisa itu berbentuk budayanya kah, sukunya kah, agamanya, ya, adat istiadatnya. Nah, itu dia berbicara tentang non fisiknya. Ya. Nah, selain itu, wawasan Nusantara juga memiliki asas, ya. Asas ini wajib ya dipatuhi dan ditaati serta dipelihara ya untuk agar menciptakan terwujudnya ya komponen-komponen pembentuk bangsa terhadap kesepakatan yang ada. Nah, apa saja itu asasnya? Yang pertama adalah asas kepentingan ataupun tujuan yang sama, ya. Yang kedua adalah tujuan yang sama apa? Tujuan yang sama bahwa kita berada dalam satu wilayah kesatuan yang sama. Tujuannya tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, artinya tidak ada
tujuan yang lain selain apa yang dikumandangkan dalam pembukaan undang-undang kita alinea keempat. Yang kedua adalah keadilan, ya. Bagaimana negara kita menjunjung tinggi tentang keadilan, baik di depan hukum, ya, artinya tidak membeda-bedakan hukum antara orang kaya, orang miskin, ya, seharusnya seperti itu. Yang ketiga adalah menjunjung tinggi yang namanya asas kejujuran, solidaritas serta kerjasama, ya, dan kesetiaan terhadap kesepakatan. Nah, ini sebenarnya sudah tertuang ya secara tidak langsung dalam nilai-nilai Pancasila, ya, bagaimana kerjasama, gotong royong, ya kan, kejujuran, sila kedua, ya, solidaritas, sila keempat. Jadi semua itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar kita. Makanya wawasan Nusantara tadi pedomannya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi bisa dibaca ya. Asas wawasan Nusantara merupakan dasar dari persatuan dan kesatuan dalam Bhinneka Bangsa Indonesia. Jadi jika hal ini ambruk, maka rusaklah persatuan dan kesatuan kebinekaan kita. Ya. Nah, filosofis pemikiran pengembangan wawasan Nusantara ya ditinjau dari yang pertama itu adalah filsafat Pancasila. Ya, artinya mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Ya, seperti halnya memberikan kesempatan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan serta rasa toleransi yang tinggi. Nah, negara kita ya khususnya pemerintah sudah menerapkan asas keadilan ya ataupun toleransi bagi umat beragama. Ya, contohnya seperti apa? Kira-kira ada yang bisa kasih contoh? Pemerintah sudah menerapkan toleransi bagi umat beragama. Ada yang bisa kasih contoh? Khairunisa, Habil? Ada? Oke, contohnya adalah dengan diberlakukannya ya hari-hari besar ya kan pada umat beragama ya, hari-hari besar di kalender kita ya dikhususkan untuk libur ya pada hari-hari besar pada setiap umat agama. Artinya pemerintah tidak membedakan hanya misalnya umat Islam saja yang diberikan jatah libur ya dibuat tanggal merah di kalender, tidak. Di hari besar umat Kristiani juga seperti itu ya, ketika Natal, hari besar umat Hindu, Buddha juga seperti itu. Ya, artinya ada kesamaan keadilan ya, itu salah satu bentuk toleransi yang diberikan oleh pemerintah kita, dan diberikannya kita kebebasan ya sesuai pasal undang-undang ya dalam bab hak asasi manusia ya, kita diberlakukan untuk bisa memeluk dan meyakini agama yang kita percayai tanpa ada rasa takut ya untuk bisa melaksanakan ibadah di rumah ibadah masing-masing, ya kan? Oke. Hal-hal yang menjadi masalah di Indonesia pada saat ini ya, ketika pudarnya ya rasa semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu tadi adalah adanya bentrok antar kelompok masyarakat ataupun golongan yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain ya yang terkena dampaknya. Ini bisa dilihat. Aksi anarkis yang dilakukan oleh masyarakat. Mereka tidak tahu bahwa ini memiliki dampak yang sangat besar, dampak kerusakan bagi bukan hanya bagi yang mereka lakukan ya, tapi juga bagi masyarakat umum yang lain. Misalnya merusak fasilitas umum seperti rumah sakit misalnya dan yang lain-lain. Nah, itu kan juga merugikan bukan hanya merugikan bagi pemerintah tapi orang-orang ya yang tidak bersinggungan dengan hal tersebut juga bisa memiliki dampak yang negatif juga. Kehilangan fasilitas umum misalnya ya kan seperti rumah sakit, jalan-jalan, jembatan yang memang ketika ini dilakukan anarkis oleh sekelompok orang, maka ini sangat merugikan bukan hanya pemerintah tapi juga orang lain yang tidak terlibat di dalamnya. Ya, bisa dilihat ini gambarnya. Nah, jadi seharusnya tugas pemerintah adalah bisa mempererat tali
tali kerjasama, toleransi yang tinggi ya bagi umat beragama ya, dan tujuannya adalah untuk mencapai tujuan nasional ya, saling bekerja sama, bergotong royong supaya apa? Supaya timbullah rasa nasionalisme di tengah-tengah bangsa kita. Nah, yang kedua adalah aspek wilayah Nusantara. Nah, jadi geografi Indonesia yang terdiri dari ribuan sumber daya alam kita dan suku bangsa kita ya. Jadi dengan secara langsung ya memberikan efek positif dan negatif bagi bangsa kita. Nah, efek positifnya seperti apa? Ya, tentunya negara-negara lain bisa mengenal bangsa Indonesia dengan bangsa yang beraneka ragam, bangsa yang memiliki suku yang banyak, ya, bangsa yang memiliki adat istiadat yang banyak, budaya yang banyak, sehingga banyak dari bangsa asing yang mau belajar ke Indonesia untuk mengenal bangsa kita. Itu mungkin sisi positifnya. Nah, sisi negatifnya adalah dengan keanekaragaman kita yang banyak, tentunya banyak juga cara pandang ataupun pola pikir bangsa kita yang berbeda-beda, ya. Karena apa? Banyak yang masih memiliki rasa bahwasanya suku A lebih baik dari suku B, bahwa suku dia lebih baik dari suku yang lain. Nah, itu dia. Nah, hal itu yang sangat menjadi kerusakan ya, perpecahan di tengah-tengah bangsa Indonesia. Nah, itu dia. Itu jadi sisi negatifnya. Nah, aspek sosial budaya ya juga seperti itu. Jadi Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadatnya, bahasanya, agamanya, dan kepercayaannya. Ya, ingat kita memiliki 6 kepercayaan yang sudah diresmikan oleh pemerintah kita, dan masing-masing itu harus dipatuhi, dihormati bersama. Tapi banyak kita lihat di daerah-daerah Indonesia ya yang masih bersinggungan antara suku A dengan B ya, karena apa? Karena misalnya agama. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan sebenarnya. Nah, ini ada macam-macam saya tampilkan contoh dari macam-macam suku bangsa di Indonesia. Ya, bisa dilihat dari Bali ya, karena ada yang dari reok dari Jawa Timur, tari pendet dari Bali ya, tari tortor dari kita di wilayah Sumatera Utara. Nah, selanjutnya juga ada kesenian ya, batik ya, karena dan alat-alat musik yang lain. Lihat. Nah, ini juga ada aspek historis bangsa kita, bahwa semangat sebagai bangsa dan penerus bangsa yaitu bisa mempertahankan dan menjaga persatuan NKRI kita. Jadi sudah menjadi tugas kita bersama untuk, ataupun tanggung jawab kita bersama untuk menjaga ya kesatuan dari Republik Indonesia. Jadi bukan hanya tugas Polri ataupun TNI saja, tetapi kita seluruh bangsa Indonesia. Nah, ini pernah dirasakan di Indonesia ya, tahun 1998, bisa dilihat ini perpecahan yang terjadi, lepasnya Timur Timur ya kan, pelanggaran batas negara oleh Malaysia, gerakan Papua Barat ya, OPM. Nah, gerakan Aceh Merdeka juga. Nah, ini pernah terjadi saat ini. Ini apa? Akibat apa? Adanya beberapa gejolak di suatu daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, ya. Nah, sekarang ini kenapa kita harus perlu mempelajari wawasan Nusantara? Ya karena agar kita mengenal bagaimana yang mana saja batas-batas dari negara kita, ya, wilayah kita yang mana saja, suku kita, budaya kita yang mana saja. Ya, walaupun saya tidak terangkan secara keseluruhan tentang budaya kita, mungkin kalian bisa bahas di kesenian ya, dan luas negara kita, beluknya seperti apa itu bisa dibahas di geografi, tapi kita bisa mengenal bahwasanya negara kita ini memiliki keanekaragaman yang sangat banyak ya. Bisa dilihat di layar kalian. Nah, ini kita punya sejarah monumen-monumen sejarah ya. Supaya apa? Supaya kita kembali lagi bahwa kita adalah negara yang pernah yang pernah memiliki
penderitaan yang sama, yaitu pernah dijajah oleh bangsa lain. Bisa dilihat ya sejarah. Jadi sangat penting kita sebenarnya mempelajari sejarah supaya kita kembali lagi mengingat bahwa kita adalah negara yang satu tujuan yang sama, yang pernah merasakan penjajahan yang sama. Nah, kalau untuk kalian ya di lingkungan sekolah, nah gerakan-gerakan seperti ini, seperti pramuka, ini bisa dilihat, ya kan diskusi, paskibraka itu salah satu gerakan yang bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air Indonesia. Ini dia. Nah, lantas bagaimana sebenarnya kedudukan dan fungsi dari wawasan Nusantara itu? Ya, jadi wawasan Nusantara dalam paradigma nasionalnya ini memiliki stratifikasinya. Ya, yang pertama itu dia harus memiliki Pancasila sebagai falsafah dan ideologi kita, pandangan hidup kita, ya, undang-undang dasar kita, ya, serta visi misi nasional. Serta apa? Kita harus memiliki ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional kita. Ya, nak, ya. Nah, jadi fungsi wawasan Nusantara adalah pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu yang dapat menentukan segala kebijaksanaan, keputusan serta tindakan kita di dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di kedepannya. Ya, nah ini bisa dilihat bahwasanya tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala bidang dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional ya daripada kepentingan perorangan ataupun kelompok. Nah, kalian bisa kita ingat kembali ya kasus Ambalat ya, ini salah satu kasus di wawasan Nusantara kita, kasus negara kita, yaitu ya kan lepasnya pulau ya Ambalat terjadi pada tahun 1967. Ini pertama kali ditemukan ya dua buah pulau ya, yang dimana pulau tersebut berbatasan dengan Indonesia dan Malaysia. Ya, sampai akhirnya ini bisa dilihat ya solusi yang bisa dilakukan bahwa dari PBB ya walaupun mungkin akhirnya lepasnya pulau kita ya, tapi ini ada solusi yang bisa dilakukan oleh PBB. Ini dia melakukan diplomasi secara bilateral ya menggunakan metode joint development. Nanti bisa dibaca ulang lagi ya seperti apa solusinya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Abil? Nisa? Oh, udah nambah ya. Ada Rizik? Ada Nah? Mungkin karena ini review, mudah-mudahan kalian sudah paham ya. Jadi nanti jangan lupa untuk mengerjakan soal ulangannya di psikologi. Jangan sampai tidak dikerjakan ya, Nak ya. Oke, kalau tidak ada lagi, terima kasih. Saya tutup saja. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan kalian tetap selalu menjaga kesehatannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem.